Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, A Million Channel, di mana channel ini bermimpi tentang sebuah karya yang menghasilkan manfaat bagi kalian semua. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua. Pada video kali ini akan membahas tentang membuat daftar pustaka otomatis. Jadi bisa bekerja lebih cepat dan bisa menyelesaikannya juga lebih cepat. Contoh dalam pembuatan skripsi, tesis atau dan lain-lainnya ya. Oke, langsung saja masuk ke filenya. Di sini saya memilih file proposal penelitian tugas akhir. Nah, udah terbuka filenya. Tampilan filenya seperti ini proposal penelitian ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, oke, di sini. Nah, biasanya untuk membuat daftar pustaka kan itu kita harus mempunyai sumbernya terlebih dahulu. Jadi, untuk memasukkan sumbernya di sini kita jangan masukkan secara manual, tapi harus secara otomatis sehingga nanti bisa di-linkkan ke daftar pustakanya atau bisa lebih cepat ya. Nah, kita masuk ke tab sini, reference, terus pilih insert citation, terus add new search ya, add. Nah, ini tampilan create search ya. Terus di sini ada beberapa pilihan, ada book, jurnal, proceeding dan lain-lain. Jadi ini adalah sumbernya ya, sumber untuk daftar pustakanya. Nah, di sini author itu adalah penulis. Siapa penulis jurnal tersebut? Seperti nama awal dan last itu nama akhir. Contoh saya masukkan Angga Wicaksono. Kita klik add. Nah, sepertinya untuk jurnal itu ada penulisnya ada 2 orang ya. Kita masukin lagi nama kedua. Seperti Andi Hermansyah. Kita klik add. Klik OK. Nah, oke. Kita lihat dulu corporate authornya. Nah, udah bagus. Nah, title ini adalah sebuah judul dari jurnal tersebut. Contohnya judul itu pengembangan teknologi masa depan untuk era globalisasi. Sepertinya ini judulnya ya. Nah, untuk jurnal name, biasanya jurnal name itu udah tercantum di jurnal yang udah dipublikasikan. Contohnya ini adalah jurnal teknologi karena berhubungan dengan teknologi ya di titelnya. Terus year itu tahun berapa diterbitkannya ya. Nah, untuk page kan biasanya jurnal itu adalah ada 7 sampai 8 lembar ya, tergantung jurnal, bobot jurnalnya tersebut. Nah, di sini bisa klik show all bibliography untuk melengkapi data sumber tersebut. Kita bisa lihat ya untuk tab-tabnya untuk mengisi dari sumber jurnal tersebut. Contohnya kan biasanya untuk jurnal itu ada bulannya, bulan terbit dan tahun untuk jurnal ya, biasanya kebanyakan. Nah, kita masukkan sepertinya Desember. Terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada volume. Volumenya biasanya kan itu ada ya di bagian atas jurnal itu. Contohnya kita masukin volume 12 nomor 100 sebenarnya salah. 100. Nah, gini. Nah, untuk editor sama publishernya itu terserah mau dimasukin atau tidak. Nah, kita klik OK di sini jika udah ya. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, lebih rapi. Jadi kita tidak memasukkan secara manual. Nah, ini untuk formatnya di sini kita bisa lihat ada AVA16 sama Chicago. Nah, untuk Chicago ini gak ada koma ya. Jadi saya biasanya menggunakan AVA16 itu ya. Nah, ini masuk ke paragraf kedua. Nah, kita coba ya sekali lagi. Kita insert lagi kayak tadi, insert citation, terus add new search.
Terus kita pilih lagi. Di sini sepertinya kita ambil dari sebuah buku. Nah, autor, penulis, kita masukkan penulisnya, penulis dari buku tersebut. Contohnya nama Handayani Sinaga, kita klik add. Nah, untuk buku sepertinya ini satu orang ya, kita tinggal klik OK. Untuk titel dari buku tersebut, berarti kita masukin titelnya sepertinya teknologi dalam sebuah genggaman ya. Nah, year-nya itu tahun terbit buku tersebut. Sepertinya 2014. City-nya itu tempat terbit buku tersebut. Kita masukkan aja sembarang, sepertinya Semarang ya. Terus publisher kan biasanya kalau buku resmi itu ada publishernya ya. Contohnya kita masukkan Sido Book yang udah terkenal untuk membuat alat tulis. Ini perumpamaan ya. Nah, di sini ada provinsi, region, dan lain-lain, sama kayak tadi yang untuk jurnal. Nah, untuk volume di sini bisa dimasukkan polnya untuk buku tersebut. Contohnya kita masukkan pol 20. Nah, di sini bedanya ada number of volume. Kalau buku tadi, kalau di jurnal itu gak ada, jadi harus disatukan sama volume. Nah, kita masukkan nomor 23 sepertinya. Nah, oke. Jika semuanya udah, kita tinggal klik OK ya. Nah, seperti ini. Tampilannya lebih rapi ya. Kita bisa pilih lagi di sana. Untuk formatnya ada Chicago sama apa16. Kita masukkan aja, samakan kayak tadi apa16 ya. Nah, untuk tab ketiga sama perulangannya kayak tadi ya, untuk memasukkan sumbernya supaya gak memakan waktu lama ini. Nah, kita jika udah semua sumbernya dimasukkan dari bab 1 sampai bab 4 atau bab 5, kita buat daftar pustaka di sini. Oke. Nah, ditekan dulu, kita atur dulu. Nah, di sini kan daftar pustaka itu biasanya di lembar baru ya. Kita masukkan di sini tab bibliografi. Nah, kita insert bibliografi. Coba. Nah, ini langsung. Jadi bahkan kurang dari 30 detik itu udah bisa langsung. Coba kalau gak otomatis, kalian harus ngetik satu persatu ya untuk sumbernya. Nah, bisa juga dipilih di sini. Tapi ini ada nama bibliografinya, jadi harus dihapus dulu. Jadi lebih ribet kalau menurut saya. Jadi saya biasanya langsung yang ini, insert bibliografi. Nah, kenapa ini ada satu yang di atas yang gak dimasukin tadi di paragraf ya? Gampang, itu tinggal hapus. Nah, terus kita rapihkan karena ini belum rapi. Klik yang ini, terus klik backspace ya untuk menghapus. Nah, terus klik lagi yang ini, klik backspace. Nah, jika semua kita blok untuk mengedit supaya lebih rapi, kita masuk ke tab home, pilih untuk hurufnya sesuai dengan ketentuan, sama seperti yang tadi ya, diedit supaya lebih rapi. Nah, oke. Jadi seperti itu. Ini bahkan lebih gampang ya. Jadi bisa diterapkan untuk menggarap sebuah skripsi atau tesis dan lain-lainnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,